إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمدلله. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan. Kita bisa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lain sebagaimana firman Allah Ta'ala fi idza faragta fansab, jika kamu sudah selesai melaksanakan suatu amal kebaikan, amal ibadah, maka lakukanlah amal ibadah yang lain. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kita untuk memiliki kegiatan rutin yang bagus, yang dia itu merupakan amalan-amalan soleh kita insyaallah. Maka kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan keistiqomahan di dalam kebaikan-kebaikan ini. Juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan ibadah kita, serta kita juga berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni kekurangan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita ambil pembahasan tentang besarnya kebutuhan manusia kepada Allah, yakni besarnya kebutuhan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari penulis tentang makna tauhid uluhiyah, yaitu hendaknya kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam amal perbuatan kita yang merupakan ibadah, seperti misalnya doa, nazar, nahar yaitu menyembelih dan lain sebagainya di antara macam-macam ibadah yang kita lakukan. Maka hendaknya kita lakukan dengan tujuan yang satu saja, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah maksud dari tauhid uluhiyah. Sehingga karena dia adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah manusia, terkadang tauhid uluhiyah itu juga disebut dengan tauhid al-ibadah. Ini mengesahkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga telah disampaikan bahwasanya tauhid ini merupakan pokok dari dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang telah dijelaskan dari dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis, seperti dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang seruannya adalah wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, dan juga dalil yang lain. Sehingga kita dapati bahwasanya semua rasul memulai dakwah mereka dan memprioritaskan dakwah mereka untuk mengajak umat mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah ini, ya.
sebagaimana kita dapati dalam kisahnya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam, semuanya sepakat menjadikan tauhid uluhiyah sebagai awal dakwah mereka dan prioritas dakwah mereka. Nah, juga telah disampaikan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban pertama bagi setiap manusia, dan tauhid juga merupakan, tauhid uluhiyah merupakan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kepada umat manusia jika mereka ingin masuk ke dalam Islam, dan tentunya jika mereka ingin masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala selanjutnya ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya tauhid uluhiyah ini yang telah menjadi pokok dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dia menjadi kewajiban pertama setiap manusia, ya. Hal itu karena memang manusia itu sangat membutuhkan tauhid, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita kenapa kok tauhid uluhiyah ini menjadi awal dakwahnya para rasul, prioritas dakwah mereka alaihi wassalatu wassalam, dan juga kenapa tauhid uluhiyah ini menjadi perkara yang paling pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Ternyata jawabannya adalah bahwasanya manusia itu sangat-sangat membutuhkan kepada tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, ya, ketika beliau menjelaskan tentang pokok dalam kehidupan manusia yang paling utama adalah ibadah dan isti'anah, ibadah dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sela-sela menyampaikan hal ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya kebutuhan seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu adalah kebutuhan yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Nah, coba kita baca di sini apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dalam catatan kaki kita bisa lihat di dalam Majmu' Fatawa, ya. Dalam Majmu' Fatawa juz atau jilid yang pertama halaman 24 sampai 25 kita bisa lihat di sana. Beliau mengatakan, wa'lam anna faqral 'abdi ila Allah ay ya'budallaha la yusyriku bihi syai'a laisa lahu nadhirun fayuqasa bihi. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya kebutuhan hamba kepada Allah, yakni untuk dia beribadah kepada Allah, ya, tanpa menyekutukan sesuatu kepadanya. Maksudnya apa ini? Berarti tauhid uluhiyah, ya kan? Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu kepadanya. Kebutuhan hamba kepada Allah, yaitu kebutuhan kepada dia beribadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan, ini tauhid uluhiyah. Laisa lahu nadhirun fayuqasa bihi. Tidak ada bandingan yang bisa dikiaskan kepadanya. Artinya kebutuhan hamba kepada tauhid uluhiyah, kebutuhan hamba untuk mengesahkan Allah dalam ibadahnya ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, paling pokok, yang tidak ada bandingannya. Sama sekali nggak ada yang bisa menandingi kebutuhan manusia terhadap hal ini. Bahkan mungkin kita pernah belajar dulu bahwasanya manusia memiliki kebutuhan yang terbagi menjadi 3, ya. Kebutuhan primer, terus sekunder, sama tersier, gitu kan. Namun dalam kebutuhan primer itu yang disebut hanya berapa? 3, ya. Apa saja? Pangan, sandang, dan papan, iya enggak? Ini yang biasanya disebutkan. Ini pun tidak bisa menandingi sebenarnya, tidak bisa menandingi kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, ya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini ingin mendekatkan pemahaman untuk kita, mendekatkan pemahaman untuk kita. Maka beliau mengatakan, lakin yushbihu min ba'dil wujuh hajatal jasadi ila at-ta'ami wasyarabi. Akan tetapi, kata beliau, dari sebagian sisi, maka
kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah semata itu menyerupai kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Nah, menyerupai apa? Kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Beliau hanya mengatakan min ba'dil wujuh, dari sebagian sisi saja. Dari sebagian apa? Sisi. Artinya tidak bisa disamakan sebenarnya, tidak bisa dikiaskan ke sana, tetapi untuk lebih memahamkan kita, untuk mudah memahamkan kita tentang kebutuhan hamba kepada ibadah yang murni untuk Allah Ta'ala, bebas dari kesyirikan, ini semisal dengan itu. Walaupun kata beliau wa bainahuma furuqun katsira, wa bainahuma furuqun kabiratun, afwan. Dan antara kedua hal tersebut terdapat perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan yang sangat banyak. Ini kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman dengan kebutuhan hamba terhadap ibadah yang murni dia tunjukkan kepada Allah Ta'ala. Ada banyak sekali perbedaan, ya, yang menjadikan kita nggak bisa mengkiaskan ke sana. Hanya saja ini untuk memahamkan saja. Baik. Maka beliau menjelaskan, fa inna haqiqatal 'abdi qalbuhu wa ruhuhu. Karena sesungguhnya hakikat seorang hamba itu adalah hati dan ruhnya. Jadi yang ada pada diri manusia, kalau kita perhatikan, yang menjadi hakikat diri kita itu adalah apanya? Hati dan ruhnya, ya kan? Hati dan ruhnya, bukan jasadnya. Jasad itu bisa berubah-ubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari bayi, kemudian anak-anak, ya, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi tua renta, ya, sampai akhirnya mati, ya. Tetapi hati ini yang menjadi pokok. Mau keadaan jasad seperti apapun, hati itu yang menentukan, ya kan? Ruh itu yang menentukan diri manusia. Baik. Maka hakikat seorang hamba itu adalah hati dan ruhnya. Dan ternyata kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hiya la salaha laha illa bi ilahiha. Dan hati dan ruh manusia ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilahnya, dengan sesembahannya yang hak. Jika hati dan ruh itu menyembah kepada sesembahan yang tepat, ya, sesembahan yang hak, maka dia akan mendapatkan kebahagiaannya, dia akan mendapatkan ketentramannya. Berbeda apabila hati dan ruh itu menyembah, ya, menghamba kepada sesuatu yang tidak hak, maka hati dan ruh manusia itu akan senantiasa merasa kering, gersang, dan tidak akan tenang, meskipun terkadang mendapatkan apa? Kelezatan, rasa enak, rasa nyaman, tetapi tidaklah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, baik. Maka hati dan ruh manusia itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilahnya yang hak, sesembahannya yang hak. Siapa dia? Allahilladzi la ilaha illahu, yaitu Allah Ta'ala yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya dia saja. Fala tatma'innu fid dunya illa bi dzikrihi. Maka hati dan ruh manusia itu tidak akan menjadi tentram, tidak akan menjadi tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sehingga manusia itu sangat membutuhkan ibadah kepada Allah. Sedangkan manusia itu pasti mencari kebahagiaan, pasti mencari ketenangan, ketentraman jiwa. Yang banyak manusia itu mencarinya dari berbagai hal yang disayangkan. Hal itu ternyata tidak membawa yang mereka inginkan, membawa mereka kepada apa yang mereka inginkan. Ya, kita lihat banyak manusia yang berusaha untuk mencari kebahagiaan melalui, ya ini yang hakikatnya dia adalah apa? Mengumbar syahwat mereka, seperti misalnya dengan bernyanyi, kemudian ada lagi yang dengan apa? Berhubungan dengan lawan jenis, ya. Kemudian ada yang merasakan mencari kebahagiaan dengan harta benda. Dia pikir dengan adanya harta benda itu akan mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya, yang sesungguhnya itu semua tidak mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki. Walaupun hal itu bisa memberikan apa? Kelezatan. Walaupun hal itu bisa memberikan apa? Suatu rasa senang,
tetapi itu bukanlah hakikat dari kebahagiaan, bukan hakikat dari ketenangan. Maka beliau juga menerangkan di sini, walau hasala lil 'abdi ladzatun wa sururun bi ghairillah fala yadumu dzalik. Seandainya tercapai bagi seorang hamba itu adanya rasa lezat, adanya rasa gembira dengan selain Allah tabaraka wa taala, fala yadumu dzalik, maka hal itu tidak akan menjadi langgeng. Rasa tersebut tidak akan langgeng. Ya, kita bisa merasakan ya, ketika seseorang atau kita lah misalkan terhadap suatu makanan misalkan senang banget. Suatu saat kita merasakan senang dengan makanan tersebut, ya, kemudian kita berusaha untuk mencarinya dan mendapatkannya. Namun ada satu titik pasti akan merasa apa? Jenuh, merasa bosan, ya kan? Merasa jenuh ataupun bosan. Apalagi makanan yang kita makan itu terkadang yang tampilannya bagus, ternyata rasanya juga terkadang berbeda-beda, kan gitu kan? Sehingga apa? Kesenangan yang didapatkan dari selain Allah tabaraka wa taala, kelezatan yang didapatkan dari selain Allah taala itu pasti tidak akan langgeng, tidak akan terus menerus. Ya, sekarang kita pikir misalkan kelezatan manusia dari makan itu paling sampai dia kenyang, ya enggak? Setelah dia kenyang, apakah dia merasakan lezat lagi? Ya, mungkin si lidah itu masih merasakan lezat, tetapi kita nggak kuat sehingga tidak merasakan bahagia dengan terus menerus makan, kan gitu kan? Seperti itu. Demikian pula harta yang dikumpulkan manusia. Terkadang dia merasakan senang mendapatkan harta, tapi ternyata suatu saat dia akan mikir bagaimana harta ini agar tidak hilang, sehingga dia pun bingung, ya kan? Tidak mendapatkan kebahagiaan lagi dengan harta yang banyak. Seperti itu. Artinya semua kesenangan-kesenangan yang didapatkan dari selain Allah tabaraka wa taala, maka itu hanyalah sementara. Ya, kelezatan yang sementara pasti. Nah, bahkan di sini beliau mengatakan bal yantaqilu min nau'in ila nau'. Bahkan dia akan berpindah dari satu macam kepada macam yang lain. Min syakhsin ila syakhsin, dari satu orang kepada orang yang lain. Ya, seperti misalnya kita menyukai seseorang, ya, menyukai seseorang, menyenangi seseorang. Apakah yang ada diri seseorang itu, pada diri seseorang itu pasti senantiasa kita sukai, kita senangi? Kita ambil contoh saja terhadap istri ataupun suami, pasangan kita, ya kan? Yang kita katakan kita sangat cinta kepadanya. Apakah semua yang ada pada istri dan suami kita itu menyenangkan semua? Ya enggak? Pasti ada satu kalanya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, perkara-perkara yang tidak kita apa? Sukai darinya, kan gitu kan? Itulah makhluk. Memang dari makhluk itu seorang bisa mendapatkan kelezatan, tetapi hal itu tidak akan apa? Abadi, tidak akan abadi. Ketenangan, kelezatan yang didapatkan oleh hati dan jiwa manusia yang hakiki dan yang akan langgeng hanyalah kelezatan, ketenangan yang didapatkan dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dari dia berzikir kepada Allah, dari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjelaskan di sini, wa amma ilahu fala budda lahu minhu fi kulli hal. Adapun ilahnya, sesembahan dia yang hak, yaitu Allah tabaraka wa taala, fala budda lahu minhu fi kulli hal. Maka dia pasti akan mendapatkannya pada setiap keadaan. Maksudnya ketika dia itu berzikir kepada Allah, mendapatkan kelezatan, kebahagiaan dengan cara apa? Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka kelezatan, kebahagiaan yang dia dapatkan pada setiap keadaan, ya. Wa kulli waqtin, dan pada setiap waktu. Wa aina makana fa huwa ma'ahu, dan dimanapun dia berada maka dia pasti akan bersamanya. Kita ambil contoh, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, ya. Beliau ya tentunya tidak bisa kita bandingkan dengan siapa-siapa yang lain, ya. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya paling unggul, ya kan? Paling sempurna dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, beliau dalam kondisi apapun, ya, akan merasa tentram, akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Baik dalam kondisi mendapatkan kenikmatan ataupun dalam kondisi dalam kondisi mendapatkan apa? Musibah, maka beliau akan senantiasa merasa tenang, tentram. Karena hatinya dia gantungkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang memang itulah, ya, ketentraman hati akan ada di situ. Ya. Maka
ya sering kita contohkan atau sering kita sampaikan juga kepada teman-teman ini bahwasanya Rasulullah SAW karena mengenal Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, maka ketika beliau mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, ya, maka beliau tidak berkeluh kesah. Bahkan dia tetap memuji apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan akan ketentraman beliau, ketentraman hati beliau, ketenangan hati beliau. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal ketika mendapatkan musibah. Nah, dan beliau sudah menampakkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwasanya ketentraman yang beliau dapatkan adalah dengan berhubungan dengan Allah. Beliau mendapatkan ketentraman ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang biasa beliau ungkapkan ketika sudah masuk waktu sholat, maka Rasulullah SAW seringkali mengatakan kepada Bilal sebagai muadzin beliau, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tentramkanlah hati kami dengan sholat, tenangkanlah kami dengan sholat, ya kan? Juga Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasanya dari dunia ini beliau diberi kecintaan kepada dua hal, kepada wangi-wangian, minyak wangi, dan juga kepada wanita. Kemudian beliau mengatakan wajuilat qurratu aini fis shalah. Memang dalam dunia ini ada yang menyenangkan beliau. Ini apa? Minyak wangi ataupun para wanita, tetapi ternyata beliau mendapatkan ketentraman jiwanya bukan dari dua hal tersebut, tapi apa? Wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah ketentraman jiwaku dengan salat. Nah, maka dalam kalau kita lihat dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang menjelaskan lebih lanjut, maka beliau menjelaskan bahwasanya untuk memahami kebutuhan manusia terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu besarnya, ya, dan juga memahami bahwasanya manusia itu butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menjelaskan porosnya ada dalam dua asal, ada dalam dua pondasi. Apa itu? Yang pertama adalah bahwasanya keimanan seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah ghidha, adalah makanan bagi hati manusia, makanan bagi jiwa manusia, ya. Sehingga tadi beliau mengatakan, ya, walaupun ada perbedaan yang sangat besar antara apa? Kebutuhan manusia dengan kebutuhan manusia dalam beribadah kepada Allah dengan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, tetapi ada kemiripan. Karena apa? Ya tadi, manusia butuh makan dan minum untuk kehidupan jasadnya, dan ternyata hati dan jiwa manusia pun butuh apa? Makanan dan minuman, ataupun makanan dan asupan gizi. Dan hal itu didapati dengan apa? Keimanan, ibadah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya, berzikir kepada Allah Ta'ala, ya. Ini yang pertama. Jadi kita bisa memahami bahwasanya ternyata ibadah ini kebutuhan kita. Ibadah ini adalah apa? Kebutuhan kita. Ya, kalaupun kita belum bisa menyadari hal tersebut atau belum bisa merasakan, paling tidak ini sebagai informasi yang baru, ya, ataupun informasi ataupun ilmu gitu, ya, ilmu bagi kita untuk kita bisa merasakan kemudian hari, insyaallah. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwasanya kebutuhan kita itu, hati itu butuh makanan, hati itu butuh gizi, hati itu butuh asupan, ya kan? Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Iman, tauhid, ibadah, tawakal kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan sebagainya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini jelas bahwasanya kita itu sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sisi yang kedua atau pondasi yang kedua, kata beliau atau beliau jelaskan, saya simpulkan saja dari apa yang beliau sampaikan, ya. Untuk memahami hal ini, setelah kita tahu bahwasanya iman, ibadah, zikir kepada Allah Ta'ala adalah makanan bagi manusia, makanan bagi ruh dan hatinya manusia. Yang kedua adalah bahwasanya tadi yang disampaikan oleh beliau, kenikmatan hakiki yang akan didapatkan oleh seseorang adalah ketika dia berhubungan dengan Allah Ta'ala, ya, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, ya. Walaupun memang, ya, ketika berhubungan dengan makhluk terkadang mendapatkan kenikmatan, ya tidak. Berhubungan dengan harta, mendapatkan harta, dapat nikmat, senang. Mendapatkan makanan yang lezat juga dia senang. Mendapatkan istri yang cantik juga dia senang, dan lain sebagainya. Tetapi
yang hakiki, kenikmatan yang hakiki ketika di dunia adalah apa? Dengan berhubungan terhadap Allah Ta'ala, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kepadanya, berzikir kepadanya. Nah, maka beliau menjelaskan lebih lanjut lagi hal ini, ya, hal ini tentang masalah dia mendapatkan kenikmatan dalam hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pun nampak terjadi dengan lebih sempurna lagi ketika di akhirat. Ketika di akhirat. Di akhirat manusia yang beriman akan masuk ke dalam mana? Surga, ya tidak? Ke dalam surga, yang dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa banyak sekali. Kenikmatannya itu tidak tiada henti. Kenikmatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Kenikmatan di surga tidak ada satupun kelelahan, kecapean untuk mendapatkannya. Bahkan disebutkan ya dalam gambaran-gambaran tentang surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya buah-buahan di surga itu buah-buahan yang mudah untuk dipetik, dekat dari orang yang ingin memetiknya, sehingga ketika orang berdiri pun mudah untuk memetiknya, ketika dia duduk mudah untuk memetiknya, ketika dia berbaring mudah untuk memetiknya. Beda dengan kita, ingin sesuatu buah tertentu maka harus naik ke atas, ya kan, harus bercapek-capek terlebih dahulu. Tapi di surga tidak, kenikmatan yang tidak membutuhkan rasa capek untuk mendapatkannya, karena sudah capek di dunia, ya kan, sudah capek di dunia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, manusia seorang mukmin masuk surga mendapatkan kelezatan-kelezatan yang sangat banyak di surga dengan beraneka ragam kenikmatan yang Allah ciptakan di surga, yang Allah ciptakan di surga, dan itu luar biasa. Ada bidadarinya, ada buah-buahannya, ada daging-dagingannya. Terus apa lagi, Pak? Rumah yang terbuat dari perhiasan, ada yang dari emas, ada yang dari permata dan lain sebagainya, ya enggak? Sungai-sungai yang dari susu, dari madu, ya. Terus apa lagi? Dari khamr dan lain sebagainya. Artinya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk di surga untuk orang-orang yang beriman, ya, sebagai objek untuk mereka nikmati. Dan itu sudah luar biasa sekali. Mereka sudah ridho dengan itu semua. Tapi ternyata, Pak, masih ada satu nikmat yang lebih besar lagi, yang mengalahkan nikmat surga itu semua. Karena walaupun itu nikmat yang di surga itu tadi ya, yang tadi kita sebutkan, itu adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Betul tidak? Bidadarinya makhluk ciptaan Allah, minumannya di surga ciptaan Allah, dan semuanya itu ciptaan Allah. Tapi ada satu kenikmatan yang mengalahkan itu semua. Kapan itu? Yaitu ketika manusia, seorang mukmin ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah kamu aku beri tambahan? Maukah kamu aku beri suatu tambahan nikmat untuk kalian? Maka para penduduk surga itu heran, ya, karena mereka sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Mereka mengatakan, alam tubayyin wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Ya Allah, bukankah engkau sudah menjadikan wajah kami ini cemerlang, bercahaya, putih, ya kan? Engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka, sudah memasukkan kami ke dalam surga. Apalagi yang akan engkau berikan kepada kami? Artinya mereka sebenarnya sudah ridho dengan kenikmatan di surga. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Ta'ala membuka tabirnya, ya, membuka tabirnya sehingga mereka bisa melihat wajah Allah Tabaraka Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fama'utu syai'an habba ilahi minan nadhari ila wajillahi Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka penduduk surga ini tidaklah diberi sesuatu yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai, lebih mereka nikmati daripada apa? Melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan hal ini, menggambarkan kepada kita bahwasanya nikmat di surga itu, ya, didapati oleh manusia dari makhluk yang Allah ciptakan, dan ternyata ada nikmat yang melebihi dari itu. Apa itu? Nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dia melebihi nikmat surga yang ada, karena Allah adalah pencipta semua
keindahan. Maka wajah Allah Ta'ala adalah wajah yang paling indah, sehingga mereka itu ketika melihat wajah Allah Ta'ala, mereka melupakan semua nikmat di surga. Sudah lupa semua dengan nikmat yang ada di surga, saking lezatnya melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka beliau menyampaikan hal ini untuk menerangkan bahwasanya kita ini di dunia, ya, di dunia ini juga membutuhkan ini kenikmatan yang semisal dengan itu. Kenikmatan yang semisal dengan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa itu tadi? Beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita di dunia ini juga merasakan nikmat-nikmat dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kita mendapatkan istri yang solehah, itu nikmat. Kita mendapatkan makanan yang halal, itu nikmat. Harta yang halal itu juga nikmat. Anak yang soleh itu juga nikmat. Rumah yang nyaman itu juga nikmat. Kendaraan yang nggak suka rewel itu juga nikmat. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ada arba'un minas sa'adah, ada 4 hal termasuk kebahagiaan di dunia. Apa saja? Istri yang baik, istri yang solehah, kemudian tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas. Ini diakui oleh Rasulullah SAW sebagai kebahagiaan di dunia. Tetapi ini kebahagiaan ini, ya kan, sifatnya adalah kebahagiaan yang tidak langgeng gitu lah. Namun di dunia masih ada kebahagiaan yang langgeng, sifatnya itu langgeng, lebih besar daripada kebahagiaan ini tadi. Sebagaimana tadi di surga manusia bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan, merasakan nikmat-nikmat di surga, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu melihat wajah Allah. Maka di dunia pun demikian, ada nikmat-nikmat dunia yang banyak, tetapi ada satu kebahagiaan yang luar biasa, yaitu apa tadi? Beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kembali kepada apa yang disabdakan Rasul SAW tadi, bahwasanya beliau dijadikan cinta, mendapatkan kesenangan dengan apa tadi? Minyak wangi dan juga wanita. Tetapi beliau merasakan penentram jiwa ada pada sholat. Nah ini. Maka Syekhul Islam dalam rangkaian yang beliau sampaikan di sini, ya, beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu adalah kebutuhan, bukan beban. Bukan apa? Beban. Maka orang yang menganggap ibadah ini adalah beban, itu maka dia perlu menintrospeksi diri dan perlu memahami dengan baik tentang hakikat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya kebutuhan kita. Sebenarnya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat jelas sekali, ya, kalau misalkan kita mau melihat dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, karena ibadah ini merupakan kebutuhan setiap manusia, setiap hamba. Ini ibadah kita kepada Allah yang murni kita tujukan kepada Allah tanpa adanya kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kebutuhan kita semua. Maka Allah Ta'ala membantu kita untuk mewujudkannya dengan mengutus para rasul, ya. Mengutus para rasul menjelaskan tentang hal ini, menjadikan dakwahnya itu tentang tauhid uluhiyah. Dan Allah pun memerintahkan dengan tegas tentang masalah ini pula, ya. Maka wa kana hadzal naw' min at-tauhid huwa mawdu'a da'wati rusul. Maka tauhid jenis ini, yaitu tauhid uluhiyah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang tauhid uluhiyah, ya. Maka tauhid uluhiyah ini dia adalah mawdu'a da'wati rusul, tema pembahasan inti dari dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Karena tauhid uluhiyah ini adalah asas, pondasi yang seluruh amalan dibangun di atasnya. Ya. Tadi sudah kita terangkan tentang sisi kebutuhan kita terhadap ibadah kita kepada Allah, atau terhadap tauhid, ya, ataupun terhadap ibadah kita kepada Allah Ta'ala yang murni kita tujukan kepada Allah tanpa kesyirikan, yaitu tauhid tadi. Maka di sini ada penjelasan yang lain dari sisi lain tentang kebutuhan kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Setelah kita memahami bahwasanya kita itu butuh amalan, ya, amalan yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, ternyata amalan itu punya pondasi, ya. Amalan itu punya apa? Pondasi agar amalan itu bisa menjadi amalan yang benar, ya, diakui oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala, dan bisa membuahkan hasil, bisa membuahkan ketenangan.
Yaitu apa dasarnya, pondasinya, landasannya? Itu tadi tauhid uluhiyah. Ya. Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Seluruh amalan itu dibangun di atas tauhid uluhiyah ini. Wa biduni tahaqquqihi la tasihhu jami'ul a'mal. Ya. Tanpa merealisasikan, tanpa mewujudkan tauhid uluhiyah, maka seluruh amalan itu tidak akan sah. La tasihhu jami'u al-a'mal. Seluruh amalan tidak akan sah. Karena apa? Ketika tidak terwujud tauhid uluhiyah, maka akan terwujud lawannya, yaitu apa? Syirik. Sebagaimana kata beliau, fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala dhiddu. Kalau tauhid ini tidaklah terwujud, maka akan terjadi lawannya, yaitu apa? Syirik. Wa huwa syirku, yaitu kesyirikan. Sedangkan kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Ana aghna syuraka 'ani syirki. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang melakukan amalan dia menyekutukan selainku denganku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah enggak akan menerima amal tersebut. Dah, cari sekutumu sana, gitu kan? Allah enggak akan menerima dan enggak akan memberikan pahala. Ya. Maka sangat penting sekali kita mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Karena bisa merusak amal. Gitu. Bisa merusak amal, ya. Kalau tauhid yang rusak itu adalah keseluruhannya, yaitu karena adanya syirik besar, maka amal yang rusak pun amal keseluruhannya. Gak ada amal yang bisa diterima. Sebagaimana orang kafir gak ada amal yang bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau yang rusak adalah sebagian dari tauhid uluhiyah, yakni karena ada syirik kecil, itu pun bisa merusak amal, yaitu amal yang apa? Amal yang terkena syirik kecil tersebut. Seperti misalnya orang melaksanakan ibadah dengan riya. Riya yang termasuk syirik kecil. Ya. Walaupun tidak menghapus seluruh amal, merusak seluruh amal, tetapi amal yang terkontaminasi gitu ya, terkotori oleh riya tersebut, dia akan apa? Rusak, akan sia-sia. Nah, dan lagi waqad qala Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, tambah lagi bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Masya Allah, bahaya sekali kan berarti ini dosa syirik. Ya, jadi kita harus betul-betul berusaha mewujudkan apa? Tauhid kita kepada Allah Ta'ala, yaitu tauhid uluhiyah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan sia-sia dari mereka apa yang mereka perbuat. Antum tahu siapa ini mereka yang dimaksud? Ya? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam yang Allah sebutkan di sini. Kalau saja para nabi alaihi wassalatu wassalam seandainya berbuat syirik, walaupun itu mustahil ya, tapi ini hanya sekedar andai-andai. Seandainya saja mereka berbuat syirik, niscaya amal yang mereka lakukan, padahal para nabi itu semuanya amalannya bagaimana? Besar, ya enggak? Itu akan sia-sia. Tidak akan diakui oleh Allah Ta'ala, padahal para nabi orang-orang yang dekat dengan Allah. Apalagi kalau kita, kan gitu. Artinya syirik itu luar biasa bahayanya, bisa membatalkan seluruh amal. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau tadi para nabi seluruhnya, kalau ini kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu itu akan menjadi golongan orang yang merugi. Rasulullah SAW kalau berbuat syirik demikian. Tapi kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbuat apa? Syirik. Beliau sebagai teladan kita, kan gitu. Nah, tetapi ini menjelaskan akan bahayanya syirik. Baik. Juga perkara tauhid uluhiyah ini adalah perkara yang sangat penting. Lianna hadha an-naw'a min at-tauhid huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Ya. Karena tauhid jenis ini adalah hak yang pertama, hak yang wajib atas hamba yang pertama kali.
Jadi hak-hak yang wajib ditunaikan hamba itu cukup banyak, ya. Dan yang paling utama, yang paling pertama adalah haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita memiliki kewajiban terhadap orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat, kepada teman sejawat, kepada siapa saja punya hak, kepada binatang pun punya kewajiban, ya. Semuanya punya hak. Tetapi yang paling besar adalah haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Allah menyebutkan dalam ayat 36 surat An-Nisa beberapa hak-hak yang banyak yang wajib ditunaikan manusia. Maka Allah menyebutkan pertama kali adalah haknya siapa? Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, kemudian baru disebutkan hak manusia yang terbesar setelah Rasulullah SAW, yaitu siapa? Orang tua. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Lalu kemudian dijelaskan hak-hak yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini juga sama dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menyebutkan hak-hak manusia. Dan Allah menyebutkan awalnya adalah hak Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka, Allah Rabbmu, Tuhanmu telah memberikan perintah, memberikan ketetapan, yaitu perintah, agar janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalau tadi ini dari sisi perintah, kalau sekarang dari sisi larangan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah ya Rasul kepada umatmu, kepada manusia yang kamu dakwahi, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Perkara-perkara yang haram apa saja? Maka disebutkan yang paling pertama adalah apa? Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu berbuat syirik sesuatu, menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dijelaskan oleh penulis, ya, menguatkan bahwasanya kita itu memang membutuhkan tauhid uluhiyah. Kita itu butuh untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita melaksanakan perintah Allah, untuk kita menunaikan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita mendapatkan apa? Ketentraman jiwa, untuk kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan lain sebagainya, yang semuanya itu kita sangat membutuhkannya, ya. Terlebih lagi ditambahi dengan bahayanya syirik dalam masalah ibadah, maka akan menjadi semakin jelas bagi kita bahwasanya kita itu sangat butuh tauhid kepada Allah Ta'ala, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan pelajari kembali tentang masalah ini, karena ini perkara yang sangat penting. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan pembahasan kita. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.